Selamat bertemu kembali dengan saya, Pendeta Daud Solihin dari GKI Kebonjati, Bandung. Bapak Ibu Saudara, renungan harian saat ini berjudul Beribadah kepada Dia yang Tidak Kelihatan. Bapak Ibu Saudara, dengan daya kreasinya, kita mampu membuat buaya, babi, burung elang dari kayu pepohonan. Binatang-binatang yang hidup berkeliaran di air, udara, dan daratan dapat dibuat menjadi patung-patung. Binatang yang dipatungkan. Tak bisa lagi mereka hidup dan berkeliaran bebas menentukan nasib dan kehidupannya sendiri. Mereka sudah dibuat mati di tangan manusia dalam keindahan mereka sebagai patung. Gambaran-gambaran binatang-binatang yang dipahat manusia berasal dari pemahaman manusia. Manusialah yang menentukan sifat dan karakter binatang-binatang itu dan menubuhkannya menjadi patung. Sekali waktu, patung-patung hewani itu dijadikan pemujaan berdasarkan sifat dan karakternya, menjadi bagian spiritualitas manusiawi yang membutuhkan sifat dan karakter hewani yang dipatungkan itu. Pernah ada satu peristiwa. Dalam Keluaran pasal 32 ayat 1 dikatakan, ketika bangsa itu melihat bahwa Musa berlama-lama turun dari gunung itu, mereka berkumpul mengerumuni Harun dan berkata kepadanya, "Mari, buatlah untuk kami Allah yang akan berjalan di depan kami, sebab Musa, orang yang telah memimpin kita keluar dari tanah Mesir, kami tidak tahu apa yang terjadi padanya." Ada kekosongan kepemimpinan, dan ini berpotensi menjadi sebuah pemberontakan, keliaran, dan peluang mencari serta mengadakan kepemimpinan dan tokoh yang baru sebagai penggantinya. Keluaran pasal 32 ayat 5-6 mengatakan, kemudian Israel mengumpulkan perhiasan mereka dan membuat anak lembu emas. "Hai Israel, inilah Allahmu yang menuntun engkau keluar dari tanah Mesir." Ketika Harun melihat hal itu, ia mendirikan mezbah di depan anak lembu itu. Lalu ia berseru, "Besok hari raya bagi Tuhan." Keesokan harinya, pagi-pagi mereka mempersembahkan kurban bakaran dan kurban keselamatan. Kemudian bangsa itu duduk makan dan minum, lalu bangkit dan bersenang-senang. Kemudian Tuhan memerintahkan Musa untuk turun dan menghukum Israel. Dan ada kematian bagi mereka yang mengingkari iman percaya mereka kepada Allah yang tidak kelihatan dan Tuhan bagi mereka. Nabi Yesaya mengatakan, orang-orang yang membentuk patung semuanya sia-sia belaka. Dan benda-benda kesayangan mereka tidak ada gunanya. Saksi-saksi mereka tidak melihat dan tidak mengetahui apa-apa. Karena itu mereka akan dipermalukan. Kita bisa baca dari kitab Yesaya pasal 44 ayat yang ke-9. Bangsa Israel membuat Tuhan menjadi nyata dalam bentuk patung untuk disembah. Semua orang yang membuat berhala akan sia-sia. Kesia-siaan dalam konteks ini adalah kekacauan. Bangsa Israel menjadi kacau ketika mereka menyembah patung yang dipertuhankan dan hanya untuk memuaskan kesenangan mereka saja. Kita dapat membuat berhala-berhala modern seperti harta, tahta, dan bentuk-bentuk lainnya. Karena kita kesepian. Di sisi lain, kesepian sebenarnya dapat menjadi daya spiritualitas yang kreatif. Sayangnya, kemampuan ini bisa diselewengkan hanya untuk pemuas diri sendiri. Tuhan sejatinya adalah Dia yang tidak terlihat. Manusia sejatinya adalah Dia yang terlihat. Bahayanya, manusia ini yang terlihat dapat dipertuhankan dan menjadikan dirinya seperti Tuhan. Saudara-saudara, beribadah adalah menyembah dan mempercayakan kehidupan kita
kepada Dia yang tidak kelihatan. Dalam ajakannya untuk menyembah dan percaya kepadanya, Tuhan Yesus berkata kepada perempuan Samaria, Allah itu roh, dan siapa saja yang menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Dan bukan untuk menyembah sesuatu bagi kesenangan memuaskan dirinya sendiri dari kekosongan dan kesepiannya. Dalam refleksinya, almarhum Brother Roger dari Taser mengatakan, Yesus cinta dari segala cinta. Engkau selalu bersamaku, namun aku melupakanmu. Engkau ada di hati sanubariku, dan aku mencarimu di tempat lain. Jika aku menjauh daripadamu, engkau menantiku. Dan sekarang aku berani berkata kepadamu, Kristus yang bangkit, engkaulah kehidupanku. Karena itu marilah saudara-saudara kita beribadah kepada Dia yang tidak terlihat dan hidup. Tuhan Yesus memberkati. Amin.